Memancing ikan, penghilang jemu, dapat seekor ikan besirip. Marilah bersama menimba ilmu, dengarkan bersama tausiah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah, dan tentunya seluruh mitra Radio Azam di mana saja berada. Senang rasanya kembali kita bisa bersua di sore yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangkaian kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun 1442 Hijriah 2021. Tentunya di acara tausiah menjelang berbuka puasa yang disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Karimun. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang berada di rumah juga bisa menyimak kegiatan pada sore hari ini melalui Maulana TV Kabel channel nomor 6. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya zat yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya, sehingga pada sore yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah menjelang berbuka puasa, majelis ilmu yang tentunya luar biasa. Semoga mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentunya buat masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya dan kaum muslimin dan muslimat pada khususnya yang melaksanakan ibadah fardu Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam tidak pula kita selalu sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, para pendengar Mitra Radio Azam di mana saja berada. Untuk sore yang penuh dengan kemuliaan ini, Senin di 14 Ramadan 1442 Hijriah 26 April 2021. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Zaini yang insyaallah akan menyampaikan tausiahnya menemani kita di waktu menjelang berbuka puasa pada hari ini dengan tema tausiah yang akan beliau sampaikan, yakni mendidik anak sejak usia dini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar hari ini semoga sehat selalu tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita diizinkan Allah untuk bertemu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik Ustaz, kegiatan Semarak Ramadan pada tahun ini agak berbeda karena kita laksanakan secara interaktif. Jadi panitia sudah mengumpulkan pertanyaan yang kami seleksi dan kita rangkum untuk menjadi pertanyaan kita pemula dengan tema kita, yakni mendidik anak sejak usia dini. Kita tahu Ustaz bahwasannya anak adalah harta yang berharga. Orang menyebutkan anak bagaikan permata sebuah keluarga. Lalu tentunya banyak hal yang bisa dilakukan atau kiat atau ilmu kepada anak kita berikan agar menjadi anak yang solih dan solihah dalam hal mendidiknya. Yang ingin kita tahu Ustaz, di era seperti ini tentunya banyak sekali tantangan mulai dari luar maupun dalam. Lalu bagaimana Ustaz untuk mendidik anak sejak dini tentu dengan nilai-nilai Islam? Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan selalu menyampaikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang muttaqin, yang tentu akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah Masjid Agung Karimun beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, mustami'in dan mustami'at dimanapun Anda berada, tentunya Mitra Azam. Seperti yang tadi disampaikan tentang anak adalah sebagai permata atau harta yang paling berharga. Ini
yang harus memang betul-betul disadari oleh setiap orang tua. Mengapa begitu? Kita analogikan begini. Ketika seseorang punya harta paling berharga, misalkan apa? Katakanlah mobil. Mobil yang paling disayang dengan harga mahal, paling tren, itu mungkin setiap saat akan dipikirkan bagaimana mobil ini terus terawat, terus terjaga, terus ya jauh dari kerusakan. Bahkan berapapun peralatan atau spare part atau sesuatu yang bisa menjaga mobil ini supaya tetap baik, itu berapapun harganya dibeli. Nah, terkadang orang lebih menganggap barang-barang yang harta-harta yang dia miliki ini sesuatu yang lebih berharga daripada anaknya. Buktinya dalam memberikan perhatian terhadap anaknya yang merupakan darah dagingnya, juga kepada barang-barang yang dimiliki ini kadang-kadang berbeda gitu. Ya, harusnya yang harus betul-betul kita sadari bahwa anak itu memang sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena ketika dia dinasabkan kepada orang tua kandungnya, maka ini akan menjadi nasab selamanya, tidak akan bisa terputus. Kalau istri dengan suami, oke lah, diikat oleh tali pernikahan, setelah bercerai, putus. Makanya ada mantan suami, mantan istri. Tapi kalau anak, nggak ada ceritanya sepanjang kehidupan dunia ini mantan anak, nggak ada. Karena anak itu darah daging, anak itu adalah merupakan nasab yang dia akan terus menerus selamanya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sendiri sudah mengingatkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci seperti selembar kertas yang masih putih bersih, maka yang mencoret-coretnya itu, yang menjadikan dia itu seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, itu adalah kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya ini memiliki peran yang sangat besar bagaimana menentukan nasib anaknya ke depan sepanjang anaknya hidup di dunia ini tentunya. Jadi kiat-kiat untuk mendidik anak itu tentu kita kembali kepada konsep Islam. Nah inilah. Tapi yang paling penting tadi itu menyadari dulu bahwa anak ini adalah harta yang paling berharga. Sebab kalau ini orang tua kesadarannya kurang, ya sudah, nanti perhatiannya kepada yang lain akan lebih besar ketimbang dia memperhatikan anaknya sendiri. Bahkan kepada seorang guru sekalipun. Karena dia sudah asik dengan mendidik anak orang, ya, memperhatikan anak orang, ini kadang-kadang terhadap anaknya sendiri pun dia lalai. Nah ini, makanya kita kembali bahwa orang yang paling dekat dengan kita, ya, kalau kita anak tentu ibu dan ayah kita. Orang yang paling dekat dengan kita, kalau kita ibu dan ayah tentunya ya anak-anak kita. Nah, ini perlu kita sadari dulu. Makanya kembali kepada konsep Islam dan yang perlu kita sadari ada disebutkan dalam Al-Qur'an itu bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh kelak akan masuk surga itu juga bersama keluarganya. Kalau keluarganya itu nanti memang mereka pun melakukan amalia-amalia atau beriman sebagaimana kedua orang tuanya, ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, ya, mereka akan memasuki surga Aden bersama orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Jadi insya Allah kita keluarga kita di dunia ini soleh, taat kita kepada Allah, hidup sesuai dengan tuntunan Allah, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan di akhirat kembali untuk hidup bahagia selama-lamanya. Nah, apa nggak pengen kita seperti itu? Sedangkan hari raya gini aja kita udah jauh-jauh hari berpikiran yang mau mudik, ingin bertemu keluarga, sudah sekian lama ditinggal, ya. Kemudian dalam kondisi seperti ini pemerintah sudah melarang untuk mudik, ya,
yang di luar kota, provinsi, tapi tetap juga mungkin ada yang nekat dan sebagainya. Itu apa? Demi rasa rindunya dengan keluarga. Itu kita masih hidup di dunia. Ya. Apalagi dengan datuk, nenek, atau orang tua kita atau keluarga kita yang sudah lama sekali meninggalkan kita, yang sudah menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu rindu kita akan lebih. Maka insya Allah kita akan dipertemukan kembali dengan mereka jikalau semuanya kita adalah termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ini untuk mendidik anak sebetulnya banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan. Antara lain pertama, kalau bicara tentang mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Ya, diakui ataupun tidak sejak dalam kandungan. Mengapa? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan setiap kita manusia, apakah itu yang Islam ataupun non-Muslim sekalipun, ya dalam Al-Quran itu disebutkan ketika usia kandungan itu kurang lebih 4 bulan, itu kan Allah meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam perut seorang ibu. Ya. Nah, ketika ditiupkan ruh itu, disitulah ditentukan takdir pada manusia. Maka guru-guru kita mengajarkan dulu, orang tua kita dulu mengajarkan di usia-usia kandungan 3 bulan, 4 bulan itu, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, itu juga disuruh untuk bagaimana riyadhah, tirakat, bagaimana berdoa bermunajat kepada Allah, agar takdir yang nanti Allah berikan kepada janin dalam kandungan seorang ibu itu akan mengarah kepada baik. Karena ini dasarnya. Ya. Makanya kadang usia kandungan 4 bulan itu disuruh baca Quran, panggil tetangga-tetangga, kenduri, baca doa selamat. Terus ya, bahkan guru-guru kita mengajarkan ya, selama anak dalam kandungan itu ibu terutama, karena anak itu berada dalam janin dalam rahim seorang ibu, maka ya ibulah yang lebih banyak berperan. Jangan lupa sering dibacakan ayat suci Al-Quran. Ibu juga berperilaku yang baik, ya, bertutur kata yang sopan. Insya Allah itu sangat besar pengaruhnya. Itu guru-guru kita mengajarkan supaya membacakan surat Maryam, atau kalau tidak surat Yusuf, atau surat Luqman. Itu yang umum, yang biasa, yang sudah populer, ya, sudah masyhur. Selain juga surat-surat ataupun ayat Al-Quran yang lain. Kalau terpaksa orang tua ibunya tidak bisa, kan sekarang sudah ada media canggih, tinggal setel, hidupkan, tempelkan. Semuanya sudah fasilitas sudah memadai. Jadi inilah yang mengenai mendidik anak harus kita kembalikan kepada konsep Islam, mulai dari dalam perut. Kemudian setelah dia lahir, kita tahu dalam agama kita diajarkan supaya diazankan, menanamkan nilai-nilai tauhid. Dia lahir ke dunia ini, pertama yang kita kumandangkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan itu juga nanti yang akan kita bekali ketika mereka kembali kepada Allah meninggal dunia. Lahir kita bekali dengan kalimat tauhid. Ketika dia akan dipanggil Allah dalam keadaan nazak sakratul maut, juga kita bekali dengan kalimat tauhid supaya dibisikkan kembali kepada Allah dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting dalam kita mendidik anak ini adalah keteladanan. Keteladanan itu paling penting dari orang tua. Coba bayangkan kalau orang tua menyuruh anaknya sholat. Orang tua sendiri tidak sholat. Kan beban kan? Tentu beban. Nak sholat. Dalam hati anak itu mungkin ayah saja tak sholat. Tapi kalau memberikan keteladanan, nak ayo sholat, bahasanya mengajak. Itu tanpa kita harus banyak berceramah, harus banyak marah, itu anak secara otomatis dia akan meniru sendiri. Jadi keteladanan itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Yang namanya keteladanan itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar kata-kata. 1000 kata-kata mungkin bisa dikalahkan hanya dengan 1 keteladanan. Ya, ini penting. Tak perlu kita banyak bicara kepada anak.
begini. Tapi kita teladankan, kita kedepankan kasih sayang kepada anak. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Tugas Rasulullah itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu hadir membawa rahmat kasih sayang. Makanya dalam kita menjalani kehidupan ini utamakan itu kasih sayang. Keberhasilan seorang guru kepada muridnya dalam mendidik itu cobalah dikaji secara ilmiah. Pasti yang banyak berhasil itu karena dilandasi dengan kasih sayang. Percayalah. Karena seorang guru kalau mengajar muridnya dengan kasih sayang, itu dia ikhlas menyalurkan ilmunya, ikhlas mendidiknya, berharap kepada Allah ini anak bisa berubah, ini anak bisa menjadi anak yang berprestasi dan lain sebagainya, ini anak bisa punya ilmu bermanfaat. Ya. Dah contoh banyak sekali seperti kami mengelola pondok pesantren yang ada di tempat kami di Parlapes, Ponpes Al-Himah itu memang latar belakang santri itu berbeda-beda. Banyak sekali, 20 santri 20 kelakunya. 100 santri 100 kelakunya, ya beragam. Tapi insya Allah kedahsyatan kasih sayang yang diberikan seorang guru kepada muridnya, kepada santrinya itu sangat bermanfaat sekali. Demikian juga tentu orang tua kepada anak. Bagaimana anak itu disayangi secara total, dikasihi secara total. Jangan orang tua lebih sayang handphone daripada sayang kepada anaknya. Lebih sayang terhadap mobil daripada sayang kepada anaknya. Memang yang mendoakan dia dah meninggal nanti mobil, HP, rumah. Tak. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat kelak di surganya Allah insya Allah bersama anak-anak kita semua. Jadi berikan keteladanan yang baik, ya, berikan contoh yang baik. Insya Allah sayangi anak kita dengan tulus. Maka mereka akan menjadikan orang tua kita menjadi idola. Ya. Nah, terus biasakan anak-anak kita itu yang masih usia-usia dini itu ajak dia ke masjid, ke musola, ke surau, ajak. Ini yang aneh yang saya nilai kalau ada pengurus masjid itu yang marah-marah. Kalau ada anak-anak kecil masuk ke dalam, suruh pulang, anak kecil ribut aja ganggu orang sholat. Ini apa-apaan? Ya, justru kita harus menanamkan anak itu senang ke masjid. Dengan begitu dia merekam bahwa di masjid itu tempat ibadah. Dia mungkin dalam dia bermain ke sana kemari, satu saat dia berdiri, ikut rukuk dia. Satu saat dia berdiri, kemudian dia sujud. Satu saat dia ikut membaca doa. Ini kan secara tidak langsung kita memberikan pengajaran kepada anak. Toh namanya anak, ya tetap anak. Mau kita marah sekalipun sebentar, nanti ulang lagi. Jadi bagaimana? Nah, kalau yang terbaik ya mungkin bentuklah panitia, dirapikan. Kalau masih batas wajar ya sudah biarlah. Nabi saja pernah ketika sholat itu dinaiki punggungnya kok sama cucu beliau, Hasan. Ya, sampai beliau tuh sujud lama sekali. Hanya karena tidak mau Hasan itu merasa tersakiti karena lagi asik menunggang punggung daripada kakeknya. Nah ini kan satu pelajaran. Ya, jangan nanti anak lebih suka bermain di tempat-tempat maksiat karena dia happy, tak ada yang melarang. Tiba giliran dia masuk ke masjid, dia belajar melihat orang sholat, dia sesekali melihat orang yang baca doa, orang sholat jamaah, malah kita benci anak-anak seperti itu. Kita usir, kita larang. Ini cobalah, ya. Bagi-bagi masjid, ya masjid, surau yang melakukan itu, melarang anak-anak, ya, membentak anak-anak, itu cobalah introspeksi. Ya, kalau seandainya mengganggu ya kita tertibkan saja. Kalau perlu bentuk panitia, satpam atau apa. Nah, kemudian dalam situasi Ramadan seperti ini kita tahu banyak orang datang, banyak orang bawa makanan ke masjid, itu kan menyenangkan anak-anak. Ya, nanti ada yang mungkin mau bersedekah bagi kepada anak-anak. Nah, ini saat-saat Ramadan ini biar menjadi saat-saat yang dinanti oleh anak-anak kita. Ya, supaya mereka merasa dekat dengan masjid, merasa dekat dengan rumah Allah. Ya. Nah, ini yang penting kita ajak ke tempat-tempat ibadah, berikan keteladanan tadi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kaum muslim dan muslimat, ya. Satu pelajaran berharga begini.
Pohon itu kalau mungkin batangnya masih sebesar ini ya, masih sebesar lengan umpamanya. Ini kalau seandainya bengkok, itu kita luruskan, kemungkinan besar akan bisa lurus dia. Tapi kalau sudah batang pohon itu sebesar perut kita atau 1 meter, ketika dia bengkok sedikit saja, kita luruskan, betapa sulitnya. Demikian juga dengan kelakuan anak, akhlak anak, perilaku anak. Ketika di masa-masa usia dini, usia anak-anak di usia SD, itu akhlaknya kita perbaiki, kita luruskan, insya Allah masih mudah. Karena ibarat pohon yang batangnya masih lembut. Tapi ketika anak itu sudah usianya besar, sudah keras seperti pohon tadi, itu butuh energi, waktu, tenaga, pikiran yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa-bisa mustahil kalau tidak atas semuanya atas izin Allah. Maka dari itu ya, bagi anak-anak kita yang masih usia-usia dini, mari senantiasa kita beri teladan, kita didik, kita arahkan, kita ajak ke tempat-tempat ibadah, kita senangkan mereka. Ya, pelit dengan anak pun tak boleh. Tak boleh, pelit dengan anak tak boleh, tapi terlalu berlebihan juga tidak boleh. Ya, yang sedang-sedang di antara keduanya. Jadi insya Allah kalau begitu kita sebagai orang tua, maka anak nanti akan menjadikan orang tua itu sebagai idola. Ya, siapa idola kamu? Orang tua saya. Ciri-cirinya anak idola orang tua itu Bapak Ibu, tengok dia kalau tanda tangan. Kalau tanda tangannya itu mirip sama bapaknya, mungkin idolanya itu bapaknya. Tengoklah, ya. Nah, tapi jangan nanti dia malah mengidolakan tetangganya. Tetangganya sudah orang fasik, jarang sholat malah diidolakan. Kenapa? Karena sayang dengan anak tadi. Sementara kita yang dikatakan orang soleh, orang baik, anak kita kurang merasakan kasih sayang dari kita sendiri selaku orang tua. Saya kira itu yang terpenting. Baik, tentunya luar biasa sekali. Sejak dini. Sejak dini. Dan kepribadian itu penting dibentuk sejak kecil, Ustadz ya. Ya. Sebagai penutup, Ustadz, 1 menit akhir, mungkin diberikan pesan dan kesan selain tadi tentu kiat-kiat terbaik yang sudah tentu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya. Di era yang seperti ini, Ustaz, tantangan yang luar biasa. Bagaimana, Ustaz? Sebagai penutup juga. Ya, terima kasih. Saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah, du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya itu sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Kalau Nabi menengadahkan tangan kepada Allah mendoakan umatnya, Allah kabulkan. Doa orang tua kepada anaknya ini sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Tidak perlu Bapak Ibu yang mengalami anak yang mungkin terlambat kita didik, kita merasa menyesal, merasa frustasi dan lain sebagainya, kita masih punya Allah. Belum terlambat. Ya, artinya apa? Terus gempur dengan doa, mintalah kepada Allah. Seyakin-yakinnya, insya Allah pada saatnya kalau ada anak kita yang mungkin sekarang menurut kita nakal, kurang baik, insya Allah satu saat dia akan kembali kepada jalannya, kepada jalan yang ridho Allah. Dan tentunya ya, walaupun anak-anak kita menurut kita sudah baik-baik dan lain sebagainya, tetap doa ini terus mengalir dari orang tua. Sampai kapan? Sampai orang tua meninggal. Terus doakan anak-anak kita. Insya Allah itu akan menjadi bekal bagi kita untuk menjamin anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Tentunya semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu Jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat dan seluruh mitra Radio Azam di mana saja berada. Tentu alhamdulillah sudah kita simak bersama ilmu yang luar biasa dari Ustadz Zaini pada sore hari ini. Dan sebelum kami tutup pada kajian sore ini, kami atas nama Panitia Semarak Ramadan Masjid Agung Karimun 1442 Hijriah 2021 mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, seluruh mitra Radio Azam di mana saja berada. Sambil menunggu waktu berbuka, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Daeng Zulai.
Akhir kata, saya Hafiz Asri pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan khilafan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Patuhi perintah dari himbauan dan perintah dari pemerintah serta para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari dunia. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم